Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini dikutip dari Kitab Injil Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita diingatkan Tuhan Yesus berkumpul bersama ke-12 muridnya. Mereka bersama-sama menikmati perjamuan malam terakhir, karena keesok harinya Tuhan Yesus akan disalibkan di atas kayu salib. Di saat perjamuan itulah Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Ini darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Sobat Kairos, penderitaan Kristus mengingatkan kita akan seluruh tubuhnya yang terluka dan darahnya yang muncul keluar dari atas kepala sampai ujung kaki dalam kondisi tergantung, sehingga darah terus mengalir sampai habis. Semua yang Tuhan Yesus lakukan sebagai wujud penggenapan perjanjian Allah bagi keselamatan umat manusia. Sobat Kairos, roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur dalam cawan yang melambangkan darah Kristus itu dibagikan para muridnya. Dengan cara ini, Yesus menjamin bahwa ia akan selalu hadir di antara murid-muridnya. Secara jasmani, roti dan anggur itu menyatu dalam diri para murid yang memakan dan meminumnya. Dan secara rohani, Yesus Kristus menyertai para muridnya. Ini sungguh penting dan bermakna, mengingatkan bahwa sebentar lagi para muridnya akan merasakan penderitaan dahsyat ketika menyaksikan Yesus disalibkan. Sebab itu, mari kita menghargai pengorbanan Kristus dengan bersyukur akan kasih-Nya bagi kita. Sama seperti Allah setia pada perjanjiannya bagi kita. Kita juga seharusnya setia bagi Allah di sepanjang hidup kita. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja,
Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!